mengatakan tidak, ya. Seperti dalam kasus haji umpamanya. Jadi haji itu turun tahun ke-7 9 Hijriah, tapi Rasulullah nggak langsung haji. Dia haji tahun depan. Nah, tapi karena Rasulullah ada yang menyebut bahwa sebetulnya Rasulullah itu mau haji, tapi karena ada faktor yang membuat beliau menunda hajinya, menunda tahun depan. Sehingga Amirul Hajj yang pertama dalam sejarah Islam itu adalah bukan Rasulullah, tapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi perintah haji itu turun pada tahun ke-9 Hijriah. Sementara Nabi sendiri hajinya pada tahun depan, tahun 10 Hijriah. Ya, dengan maksud-maksud tertentu. Tapi kita umat Islam yang sudah memenuhi syarat untuk haji, ya udah segera mendaftar, ya tidak perlu menunda-nunda. Min fawaidil ayat ihatatullah ta'ala bil khalq. Nah, ini juga penting sekali. Di antara faedah ayat ini bahwa keyakinan bahwa kita selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun saja kita berada. Karena Allah mengatakan aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Dimanapun saja kalian berada, Allah pasti bersama kalian. Ya, mau di atas bumi, mau di atas Mars, mau di bawah bumi, mau di atas kolong, mau di bawah kolong, mau di dalam mau di dalam kamar mandi, mau di luar kamar mandi, mau di dalam masjid, di rumah, di semua saja. Tidak ada yang tersisa. Jadi oleh karena itu kita selalu berhati-hati karena Allah selalu mengawasi kita. Al-isyarah ilal ba'ats li'anna al-ityan bi jami' yakun yaumil qiyamah. Nah, ini juga ada isyarat kecil ya bahwasanya akan ada hari kiamat. Nah, akan ada hari kiamat karena adanya pengawasan tadi ya sehingga harus ada hari kiamat. Jadi karena kejahatan yang buruk, kejahatan yang terjadi yang tidak bisa dipantau oleh penegak hukum, dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah salah satu dalil yang kuat secara logika bahwa yang namanya kiamat itu harus ada karena banyak sekali kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab tapi dia tidak disentuh oleh hukum, tidak disentuh oleh perangkat hukum karena kekuatannya atau karena kelihayan dalam menyembunyikan kejahatan itu atau karena kelemahan penegak hukum sehingga kejahatan yang dia lakukan tidak disentuh oleh hukum. Oke, enggak masalah. Nah, biarkan, tapi ada pengajaran akhirat yang mungkin dia lepas darinya. Jadi itulah salah satu tanda bahwa kiamat itu harus ada. Karena nanti di situ ada pengadilan juga. Ya, ada pengadilan. Kemudian Bapak Ibu, faedah selanjutnya adalah isbat umum qudratillah subhanahu wa ta'ala, meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Allah berfirman, wa ma kana Allah liyujza min syai' fis samawati wal ardi. Tidak ada sesuatu tuh yang di bumi ini yang yang bisa lari dari kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu kana aliman qadira. Karena dia sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan juga maha kuasa. Jadi semua yang yang dilakukan hamba itu pasti Allah Subhanahu wa taala tahu. Kemudian ayat selanjutnya, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu min rabbik wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Kembali lagi berkaitan dengan kiblat. Dimanapun saja engkau berada, kemanapun saja engkau keluar, ya, fawalli wajhaka, maka arahkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ya, ketika Anda sholat, wa innahu lal haqqu min rabbik, karena ini adalah yang benar dari Tuhanmu. Wa Allahu ghafilin amma ta'malun, dan Allah tidak akan pernah lengah terhadap apa yang kalian kerjakan. Ya. Jadi sekali lagi berkaitan dengan kiblat, ya, orang sholat itu dimanapun saja berada maka kiblatnya ya Masjidil Haram. Jadi orang dari Afrika ya Masjidil Haram,
Orang di Indonesia ke Masjidil Haram, dari Madinah ke Masjidil Haram, orang Yaman ke Masjidil Haram, dari Mesir ya, dari arah barat, nah, dia ke Masjidil Haram, arah timur dari Najd ya, semua yang ke timur itu juga ke arah Masjidil Haram, ke utara ke Syam, Madinah itu juga arahnya ke Masjid Haram. Wadzalika inda shalah. Jadi jihadil masjidi al-haram. Jadi dalam jihad, kata jihad di sini itulah nanti ada dipahami oleh dua orang, dipahami oleh para ulama ya. Ada yang mengatakan jihad itu ya arahnya saja. Jadi umpamanya kalau sudah arah, kan arahnya kan cuma 4 ya. Kalau arahnya kan cuma 4, timur, barat, utara, dan selatan. Kalau sudah arah itu sudah dianggap sudah arahnya ke masjid. Ada yang mengatakan bahwa titiknya ya memang ini agak sulit untuk menentukan titiknya karena harus memakai alat sehingga menentukan koordinat ya itu. Jadi sebagian ulama mengatakan arah itu sudah cukup ya, hanya tetap sah sudah ya, kalau sudah arah saja sudah cukup, karena mengatakan jihad ya, jihadil Masjidil Haram ya. Kemudian Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita ambil dari faedah dari ayat ini, wujub tawajjul Masjidil Haram aina makana insan. Jadi dimanapun kita berada wajib hukumnya untuk menghadap ke arah Masjidil Haram dalam hal sholat. Ya, ini sekali lagi sholat fardu tentunya. Ya, sangat fardu tentunya karena Rasulullah SAW dalam berbagai kesempatan kalau beliau sholat sunnah itu beliau cukup sholat di atas kendaraan dan mengarahnya sesuai dengan arah kendaraannya. Ya, demikiannya kalau kita sholat sunnah di kendaraan mobil, kendaraan pesawat dan sebagainya, maka cukup ke arahnya daripada kendaraan itu. Nah, tapi kalau sholat sunnah sekali lagi sebaiknya itu turun dari kendaraan untuk sholat agar kiblatnya tetap benar seperti yang ada di dalam Al-Quran. Nah, ini sudah pernah kita bahas ya, bahwa kiblat itu sekali lagi menghadap kiblat itu adalah syarat sahnya sholat. Jadi syarat sahnya sholat itu menghadap kiblat. Jadi kalau bisa kita harus memastikan bahwa arah kiblat ini kita sudah benar. Ya, insya Allah sekarang sudah banyak sekali petunjuk-petunjuk seperti kompas dan sebagainya. Termasuk juga HP ya, sudah ada kompas sensornya, dan sudah bisa langsung mengarah kepada kiblat ya, dari HP-nya sudah ketahuan ya, dimanapun dia berada, di titik bumi manapun dia berada, dia sudah tahu arahnya kiblat. Nah, karena sudah satelit yang bisa memantau, yang terkoneksi dengan HP. Jadi alhamdulillah kita sudah ini ada sholat wajib yang turun dari kendaraan tadi, Ustaz terucap sholat sunnah niku maksud ya. Jadi para ulama sepakat bahwa kalau sholat sunnah itu ya, kalau sholat sunnah itu boleh orang itu sholat di atas kendaraan dengan arah kendaraannya. Ya, itu boleh. Ya. Ketika kita memandang sholat sunnah ya. Tapi kalau sholat wajib sesuai hadis-hadisnya itu Rasulullah itu turun dari ontanya untuk supaya kiblatnya itu ke arah Mekah. Nah itu. Nah, oleh karena itu kalau di antara kita ada yang sholat yang perjalanan naik mobil misalnya, naik mobil ya, khususnya naik mobil pribadi, maka ya turun kalau mau sholat fardu ini. Nah, untuk menghadap ke kiblat gitu. Nah, sudah kita bahas ini. Kalau seandainya itu naik kereta kan itu yang sulit sekarang. Orang yang dari Jakarta menuju Malang itu nggak mungkin dia kalau dia pas kursinya itu arah ke timur itu akan berlawanan kiblat itu, akan berlawanan dengan kiblat itu. Nah disinilah tempatnya kita ya, sekali lagi agar kita juga pandai mencari waktu kapan berangkatnya agar kita bisa ketika sholat itu nanti bisa dijamak, bisa dikasar dan sebagainya, sehingga kita bisa sholat itu dengan tenang. Nah, tapi kan masalahnya seandainya di kereta itu lama, seandainya di kereta itu lama.
lebih dari 24 jam rupanya. Ya, tentu itu akan terlewati masa-masa jamak itu. Nah, berarti ya dalam hal ini ya kita fattaqullaha mastata'tum. Ya, fattaqullaha mastata'tum sudah ya kita tetap kepada Allah sebaik dengan kemampuan kita. Karena nggak mungkin kita itu merubah arah kereta itu. Ya, sementara Mas ini sudah mengarahkan ke satu arah itu ya. Nah, ini sekali lagi muskilahnya di situ ya. Seandainya ya pihak pengelola kereta api itu ada jadwal tertentu sehingga orang itu bisa menyelesaikan sholatnya ketika ketika sampai di sebuah terminal sebuah stasiun, di situ berhentinya lama. Nah, di situ ada musola, kemudian para penumpang itu bisa sholat dengan khusyuk. Nah, itu. Ya, tapi kalau tidak seperti ini ya akhirnya orang yang mau sholat ya sesuai dengan keadaannya sudah, karena enggak mungkin dia merubah kiblatnya kereta api. Ya sekali lagi Bapak Ibu, untuk sholat sunnah itu enggak masalah, tapi kalau sholat fardu ini masalahnya. Karena kalau sholat fardu sesuai dengan hadis-hadis Nabi, beliau turun biasanya baru sholat untuk menghadap kiblat. Nah, kalau sholat sunnah tidak, kalau sholat sunnah cukup dengan arah kendaraannya. Nah, ini tadi yang kita singgung berkaitan dengan orang yang naik kereta atau naik bus umum, ya, yang dia situ dia nggak punya otoritas. Ya, ini saya kira yang paling rawan itu adalah yang kereta. Kalau bus kan, insya Allah biasa kalau kita ke Jakarta atau dari Jakarta ke Malang itu biasanya busnya mencari tempat-tempat warung ya, kemudian mereka di situ berhenti. Nah, kan lama di situ biasanya. Nah, kita nanti itu kesempatan bisa menjamak sholat, sehingga kita bisa sholat di musola dengan arah yang tepat sesuai dengan arah kiblat. Nah, kalau bus ya, yang memang paling sering adalah kereta dan pesawat. Ya, kereta dan pesawat itu biasanya. Nah, apalagi kalau pesawat kan di atas juga kan. Nah, tapi biasanya kalau pesawat yang saya tahu kalau pesawatnya Saudi Airlines ya, itu biasanya di layarnya itu disediakan itu. Jadi mereka memantau kiblat 24 jam. Nah, jadi bisa dan ada ruang-ruang kecil ya, orang tempat sholat itu ada kalau di di pesawat Saudi Airlines itu. Ya mungkin Dubai juga mungkin seperti itu dan juga Emirat ya. Tapi kalau pesawat-pesawat yang lain wallahu a'lam ya. Apakah pesawat itu menyediakan satu tempat ruang khusus untuk sholat bagi para penumpang. Ya. Ini nggak tahu kalau di Garuda nggak tahu ya. Yang saya tahu kalau di Saudi Airlines yang pernah saya alami itu memang mereka punya ada ruangan kecil itu sehingga orang bisa sholat di situ ya. Dan lumayan luas ya. Bisa diisi imam makmum bisa. Kira-kira sampai 6 sampai 8 makmumnya itu bisa. Ada ruangan sedikit ya. Sehingga di situ nanti diberi kesempatan oleh pihak penerbangan maskapai untuk dan siapa yang ingin sholat kan bisa dijamak. Nah, memang kalau perjalanan dari Jakarta ke Jeddah kan itu sampai 10 jam itu otomatis kan 2-3 sholat itu terlewati. Nah, kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat di atas juga ada isyarat penting bahwa pentingnya posisi Masjidil Haram ini. Ya, pentingnya posisi Masjidil Haram ini karena dia dijadikan sebagai kiblat kaum muslim di seluruh dunia. Nah, bayangkan itu Masjidil Haram ini tempatnya tawaf, tidak ada lagi tawaf kecuali di sekitar Masjidil Haram. Tidak ada lagi hajat, tidak ada lagi batu yang disunnahkan untuk dicium kecuali Hajar Aswad. Itu adanya di Masjidil Haram, adanya di Masjidil Haram. Ya, tidak ada batu atau tidak tempat yang disyariatkan untuk dikelilingi tawaf kecuali di sana. Ya, tidak ada kuburan, tidak ada rumah, tidak ada kecuali di Ka'bah. Ya, tidak ada sa'i yang kita berada di kecil, ya, kecuali adanya di Masjidil Haram. Luar biasa, ya. Dan sudah ada usulan ya dari berbagai negara khususnya kaum muslimin supaya menjadikan Ka'bah sebagai titiknya sentralnya waktu ya. Sekarang kan kita masih memakai Greenwich ya di London sebagai awal waktu ya. Sebagai patokan waktu. Post meridiem dan after meridiem itu mengikuti Greenwich ya di London. Nah, ada usulan dari kaum muslimin supaya menjadikan Ka'bah ya
Ternyata setelah diteliti katanya Ka'bah itu ada titiknya sentralnya buminya dan dia mengarah langsung menuju ke Baitul Ma'mur gitu. Nah, jadi angka baiknya jika umat Islam sudah memindahkan ya patokan waktunya dari Greenwich menuju Masjidil Haram ya. Ya, ini sudah ada sebetulnya seperti saya lihat di Al Jazeera umpamanya ketika berita-berita Al Jazeera itu sudah menjadikan Mekah sebagai juga titik sentral ya waktu. Meskipun juga masih mencantumkan kota London ya, tapi tetap itu Makkah yang nomor satu ya. Karena memang kota Makkah ini yang di sana ada Masjidil Haram, dia memang punya kekhususan ya, seperti tidak boleh ditebangi ya kan, tidak boleh ditebangi pohonnya, tidak boleh diburu binatangnya, tidak boleh dipunguti barang yang jatuh. Nah, itu kan kekhususan ini untuk Masjidil Haram ya. Jadi bapak-bapak yang biasa umroh ya, karena di situ melihat sendalnya hilang, terus istilah ada sandal yang sama diambil, jangan ya, saya lagi jangan ya, biarlah itu ya, kalau hilang ya hilang sudah. Kan biasa ada jamaah umroh karena memang ini ramai sekali ya, dia lupa bahwa sandalnya masuk, udah hilang sudah, itu biasanya gitu. Di situ banyak sandal yang tersisa memang. Nah, itu tadi. Kenapa banyak sandal yang tersisa? Ada yang ketukar sandalnya, yang punya sandal nggak mau ngambil, kecuali sandalnya ya sudah dilepas. Ada yang ada di situ dilepas karena ada hadis Nabi itu ya, bahwa tidak boleh memungut barangnya. Ya, memungut saja nggak boleh ya, apalagi mengambil. Nah, itu kan. Jadi memang di situ banyak sekali sandal-sandal itu tercecer. Ya, sandal ditinggalkan orang. Ya, nah, tentu karena menghormati kesucian, kehormatan daripada Masjid Haram dan juga kota suci Mekah ini ya. Jadi terkait dengan barang dipungut ya Bapak Ibu. Jadi kalau ada barang pungutan, umpamanya kita nemu emas, kita nemu HP, itu barang berharga. Ya kita kembalikan, boleh kita mengambil tapi dikembalikan ke panitia, dikembalikan ke pihak yang berwajib, itu boleh. Tapi kalau kita mengambil untuk di kantong, ini yang nggak boleh. Ya, ini biasanya orang nggak, bisa saja itu ada jamaah haji nggak tahu. Ya, ketika ada emas, dia temukan arloji, temukan emas, temukan HP, masuk kantong, ya nggak boleh itu. Ya, karena ini tanah haram, ya, tanah haram. Ya, kalau di Indonesia, di Jakarta, kalau kita nemu emas umpamanya, kita boleh ambil, tapi nggak langsung diambil begitu juga. Ada namanya hukum mafqud ya, atau luqtah namanya bahasa itu. Luqtah itu adalah barang temuan yang jatuh ya, itu nanti kita bahas ya, ada dalam bahasa itu diatur itu, al-luqatah namanya. Jadi kalau yang menemukan seperti barang berharga ya, seperti emas atau uang, dompet dan sebagainya, ditemukan ya di jalan, itu nggak langsung diambil begitu saja, kita diumumkan ya, diumumkan daerah situ selama 1 tahun. Nah, baru nanti kalau nggak ada yang mengaku, baru masuk kantong. Ya. Tidak langsung masuk kantong begitu, tidak. Ya, kalau di Masjidil Haram nggak ada sudah masuk kantong. Selamanya bukan milik kita. Selamanya tidak bisa menjadi milik kita. Ya, itu bedanya. Kalau di tempat lain boleh setelah setahun. Ya, ini ada namanya luqata ya, Bapak Ibu, ada namanya luqata. Jadi kalau jenengan ketika ada jalan sebuah daerah atau sebuah lorong jalan, menemukan dompet atau HP yang berharga, barang berharga, emas, dompet, ya nggak bisa langsung masuk kantong, nggak bisa itu. Jadi diumumkan dulu, diumumkan setahun, ciri-cirinya begini. Ya. Kemudian nanti kalau ada pemiliknya datang dikasih. Itu setahun namanya, setahun. Jadi karena yadu amanah memang ya. Orang yang menemukan barang itu namanya yadu amanah. Yadu amanah. Ya kalau memang tidak mau mengambil risiko ya ambil, bawa ke pihak berwajib ya, itu bisa saja. Nanti pihak berwajib nanti yang mengumumkan. Nah, kalau sudah setahun pihak berwajib tidak menemukan pemiliknya, baru nanti disalurkan ke yayasan sosial lah, itu baru ya. Nah, pihak berwajib juga tidak memiliki
Tidak berhak dia untuk mengambil untuk dia, enggak juga, tapi disalurkan ke yayasan-yayasan sosial. Nah, jadi kalau panjenengan menemukan suatu barang, ya, kalau enggak mau ambil risiko, ambil tapi serahkan ke pihak berwajib. Ya, itu lebih afdal juga sebetulnya. Ya, daripada dibiarkan nanti datang orang nakal, diambil untuk dirinya. Nah, itu juga memang ada pilihan-pilihannya. Ya. Kalau kita ambil untuk kita sendiri, ya itu ada risikonya juga karena harus ditahan sampai setahun, ya. Nanti kalau rusak dan sebagainya, ya itu bagaimana? Ya. Kalau kerusakannya itu karena sengaja, ya itu ganti rugi. Kalau tidak, ya tidak. Nah. Kemudian bahwasanya apa namanya, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, faedah lagi ya, bahwa manusia itu berbuat sesuai dengan kehendaknya. Ya, jadi manusia itu tidak terpaksa melakukan suatu perbuatan. Karena manusia ketika melakukan suatu perbuatan dia dalam keadaan sadar. Ya, selama manusia itu berakal, maka dia tidak boleh dengan terpaksa melakukan suatu perbuatan karena dia dibekali oleh Allah akal. Ya, sehingga manusia itu tidak sibuk terpaksa ketika dia melakukan suatu perbuatan, maka dia akan menanggung risiko perbuatannya itu, ya. Jadi manusia itu ketika berbuat dia sadar apa yang dia lakukan. Kalau dia baik dia sadar, buruk ya buruk, ya. Maka apa namanya, perbuatan hasilnya juga dia sadar bahwasanya kalau dia mengerjakan A risikonya ini, kalau dia mengerjakan B risikonya ini, itu dalam keadaan sadar. Nah, oleh karena itu tidak ada lagi hujah bagi manusia untuk berhujah dengan takdir bahwa apa yang dilakukan itu atas kehendak Allah, tidak. Ya, sekali lagi manusia dibekali dengan akal. Ini termasuk rahasia iman bil qadar, ya. Iman kepada takdir itu memang itu rahasianya. Ya, kita tidak boleh apa namanya berhujah dengan takdir. Allah sudah mentakdirkan kita berbuat sesuatu, sehingga ketika kita melakukan suatu kejahatan, kita berhujah dengan itu tidak bisa. Karena Allah telah membekali kita akal yang bisa membedakan mana baik dan buruk. Nah, sehingga ketika manusia itu dihadapkan suatu risiko, hukuman yang dia harus hadapi karena suatu perbuatan kejahatan, maka tidak ada alasan bagi dia untuk berhujah dengan takdir, ya. Jadi ini menutup iman kepada takdir ini. Saya sampaikan kisah, ya, mungkin Bapak-bapak juga sudah pernah tahu, ada dua. Kisah pertama terkait dengan pandemi, kan, ya, sudah terkenal kisahnya. Tapi kisah yang kedua itu berkaitan dengan orang yang dihukum itu sama-sama di zamannya Umar, ya, sama-sama di zamannya Umar. Di zaman Umar itu ada yang mencuri, Bapak Ibu, ada yang mencuri. Dan jumlah curiannya itu memang sudah masuk kategori nisab untuk dipotong. Ya, sudah mencukupi nisab untuk dipotong, ya. Nah, si pencuri ini ketika dihadapkan di hadapan Umar, dia berdalih dengan qadar, dengan takdir, ya, ya Amirul Mukminin. Kenapa engkau memotong tangan saya dengan sesuatu yang saya lakukan yang sudah ditakdirkan oleh Allah bahwa saya akan melakukan ini? Ya, artinya dia hujah dengan takdir, ya. Jadi dia mengatakan, kenapa engkau memotong tangan saya atas perbuatan mencuri ini, padahal Allah sudah mentakdirkan saya akan mencuri. Ya, saya nggak bisa lari dari itu. Nah, itu dia bilang. Nah, Umar menjawab, baguslah kalau begitu, ya. Allah, kami akan memotong tanganmu juga karena Allah juga sudah mentakdirkan saya untuk memotong tanganmu. Nah, jadi takdir dibuat dengan takdir juga. Akhirnya dia diam. Nah, jadi apa namanya, Bapak Ibu, kita tidak bisa berhujah dengan takdir untuk melakukan suatu kejahatan, ya. Karena Allah sudah memberi kita akal, ya. Sama dengan orang yang yang mau tes, ya, karena harus belajar orang. Nah, setelah dia belajar, setelah dia pengumuman, nah, yang belajar lulus, ya, yang tidak belajar nggak mungkin diterima alasannya, ya, saya sudah ditakdirkan nggak lulus, nggak belajar, nah, nggak mungkin. Jadi alasannya nggak mungkin diterima itu, ya. Nah, ini karena kita punya akal, sekali lagi
Sebelum perbuatan itu terjadi, sebelum kejadian itu terjadi, kita nggak tahu kita ini A atau B. Nah, tapi kita dibekali oleh Allah akal pikiran untuk memilih mana yang baik dan mana yang benar, mana yang dikerjakan untuk bisa lulus, mana yang dikerjakan untuk tidak lulus. Ya, demikian saya kira. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menguatkan keimanan kita, senantiasa menjadikan kita orang tetap lurus di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua diberi kesehatan dan juga orang-orang yang kita cintai, ya, ayah kita, putra kita, anak-anak kita, suami istri, semoga semuanya diberi kesehatan yang baik sehingga bisa menjalani tahun 2022 ini dengan baik, dengan penuh optimisme, dengan penuh harapan-harapan yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga kalaupun kita harus meninggal dalam husnul al-khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa sallim ala radhiyallahu wa kulli sahabati Rasulillah ajmain. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu baina wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bi alaina masa'ib dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina quwwatina ma ahyaitana waj'al waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa yaqinan salihan wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala wa shifaa'an min kulli da'in wa saqam wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi Sayyid Ahmad Sudiyono. Allahumma shfi Sayyid Ahmad Sudiyono. Allahumma shfi As-Sayyid Ahmad Sudiono. Allahumma shfi As-Sayyidah kita. Allahumma shfi As-Sayyidah kita Amalia. Allahumma shfi As-Sayyidah kita Amalia. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma la shifa illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustaz, matur nuwun Prof Sadun. Nggih, sami-sami mugi-mugi istiqomah. Terima kasih banyak Ustadz Sofyan atas penjelasan dari tafsir Al-Quran hari ini. Barakallah ilmunya. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang telah dijelaskan Ustadz. Barakallah Ustadz. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu, ada belajar tahsin Al-Quran bersama Ustadzah Murti Ningsih. Untuk hari ini, Ustadz Hamzah berhalangan untuk hadir karena perjalanan keluar kota. Semoga pula perjalanan Ustadz Hamzah lancar, dan untuk itu digantikan dengan Ustadzah Murti Ningsih. Namun beliaunya Ustazah masih belum bergabung, mohon ditunggu deh. Terima kasih.
وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات
Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya punten Mbak, sampun ket wau. Derek Ustazah, masih barusan. Ya. Oke, monggo Ustazah langsung saja. Ya, terima kasih waktunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.